malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Selamat Hari Natal. Merry Christmas, Merry Christmas for you. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the one in sin and error's pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of
hill of hope. The weary world rejoices, for yonder waves a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, light divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night. Oh, night divine. Dengarlah panggilan Tuhan, hai kamu yang berbeban berat. Kami hendak menyambut dan menjawab panggilan Tuhan, sumber kasih dan penghiburan. Dalam hikmat dan kemuliaan, dipeliharanya hidup kita hingga di penghujung tahun 2020. Kami mendengarkan panggilan-Mu Tuhan, kami menjawab sapaan-Mu, basuh dan layakkanlah kami masuk ke hadirat kudus-Mu. Yesus telah datang ke dunia cemar, lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku. Dia mencariku. Dia mencariku, namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan karunia dari Allah, sumber pengharapan, menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Sungguh tidak pernah terbayangkan perjalanan kita di tahun 2020 menjadi begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Banjir, pandemi, dan krisis dalam berbagai aspek hidup telah mempengaruhi kita semua. Kehidupan tak lagi sama. Namun di jalan yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian itu, ada Kristus yang mengiring setiap langkah kita. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panggilku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dimpakainya untuk kebaikanku, suka duka dimpakainya untuk kebaikanku. Tuhan tidak menjanjikan jalan lurus tanpa lubang dan langit selalu biru tanpa hujan. Suka dan duka yang datang silih berganti mungkin sering membuat kita lengah. Harapan yang kita pelihara hanya terpaku pada keinginan agar situasi kita membaik. Kita tidak terlalu peduli pada setiap dinamikanya. Kesusahan pandemi jadi kepahitan hidup yang berbuah dalam sumpah dan serapah. Namun, kebahagiaan juga tidak memberikan makna apapun kecuali kesenangan semu dan sesaat. Kita kehilangan makna dan harapan di saat bersamaan. Kita jatuh dalam dosa dan kealpaan. Padahal, Tuhan mengiring kita dalam setiap dinamika itu. Bukan untuk sekedar memberi suka dan duka, namun juga kekuatan iman di dalamnya. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari jodoh di depanku datang air yang sedang. Dari jodoh di depanku datang air yang sedang. Menutup tahun ini, lapangkanlah hati dan langkah kita. Sadarilah Kristus yang mengiringi setiap langkah kita dalam setiap musim yang masih harus kita tempuh di depan. Percayalah, tidak sejengkal pun kita luput dari pandangan matanya. Tidak sedetik pun kasih-Nya absen dari hidup kita. Tidak pernah ditinggalkannya kita sendiri. Kasih-Nya nyata dan mesra dalam perjalanan hidup kita, sampai kita menutup mata dalam kekekalan.
kasih dan pimpinannya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Mungkin suka, mungkin duka. Sesungguhnya semua masih gelap dan tersembunyi. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5b menyaksikan Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara-saudara, biarlah ketidaktahuan kita akan hari esok membuat kita dapat semakin berpaut erat pada Dia yang menggenggam tangan kita dan memegang hari esok. Known only to Him are the great hidden secrets. I fear not the darkness when my flame shall dim. I know not what the future holds, but I know who holds the future. It's a secret known only to Him. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur sedang. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, mengapa sahiku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena Kau setiawan, dikuatkannya ku tak penat. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur sedang. Umat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami meyakini kasih setia Tuhan yang mengatasi ketidaktahuan kami akan hari-hari yang kami jalani. Kalau kami bisa tiba di penghujung tahun 2020 ini, kami meyakini itu karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan dan berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, sebab di akhir tahun ini kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berkati setiap kami agar sabda yang kami baca bukan saja kami mengerti, tapi boleh memaknai
kehidupan yang sudah lewat, memaknai kehidupan yang sedang kami jalani, dan memberikan kami jaminan kepastian bahwa di masa depan semua akan baik, sebab Engkau yang berkuasa dan baik selalu menerangi kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Suci, 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 jiwa Tuhan yang beramu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwa Tuhan yang beramu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Silakan duduk, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya memulai refleksi dari Injil yang kita baca tadi dengan membacakan Pengkhotbah 3 ayat 11 yang begini bunyinya. "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saudara-saudara, bukankah Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi dengan indah dan tepat menjelaskan apa yang kita jalani dalam hidup ini, khususnya di sepanjang tahun 2020 ini? Saya, saudara-saudara, percaya tidak ada keraguan, yakin 100% bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu melakukan dan membuat segala sesuatu yang indah pada saatnya, saat Allah. Tetapi dalam menjalani saat Allah itu, dalam menantikan apa yang indah dari Allah itu, saya tidak tahu, saudara-saudara tidak tahu, apa yang sebetulnya menjadi rencana dan kehendak Allah
dalam situasi yang sedang kita jalani. Nah, saudara-saudara, ini yang Tuhan mau katakan pada kita di akhir tahun ini. Kalau saudara-saudara dan saya rindu bisa melihat bahwa Allah itu selalu memberikan yang baik untuk kehidupan anak-anaknya, maka saya dan saudara harus memakai kacamata atau cara pandang Allah, sehingga kita tahu dalam situasi ini Allah baik. Dalam situasi itu Allah baik. Dalam tangis Allah tetap baik. Dalam tawa di situ juga sesungguhnya karena Allah baik. Nah, saudara-saudara, Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai 19 yang tadi kita baca menolong kita untuk memandang hidup kita dari sudut pandang Allah. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 12 dikatakan seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat dalam Yohanes pasal yang pertama, di sana diceritakan bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya, bahwa Dia adalah terang yang sejati yang sedang datang ke dalam dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini, "Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, sedang datang ke dalam dunia." Dan itu menunjuk pada Allah yang hadir berinkarnasi dalam diri Kristus. Dia adalah Allah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Dan saudara-saudara, yang sangat menarik adalah dalam ayat kelima, Yohanes pasal 1 ayat kelima, Yohanes menjelaskan ciri-ciri dari Kristus sebagai terang yang sejati itu. Apa yang dikatakan Yohanes tentang Kristus terang yang sejati itu? Dikatakan begini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasai dia, menguasainya. Saudara-saudara, kenapa menarik? Menarik karena hakikat terang, dia tidak pernah bisa dikuasai kegelapan. Andai kata di malam tahun baru ini tiba-tiba mati lampu di daerah saudara, suasana pasti akan gelap. Tetapi ketika saudara memutuskan menyalakan satu api, entah dari korek api atau dari gas, korek api gas, maka sudah pasti kegelapan itu akan pergi. Terang tidak pernah bisa dikuasai oleh kegelapan. Saudara-saudara, jadi kalau ada sesuatu yang gelap di dalam kehidupan kita, maka itu berarti kita tidak memiliki terang. Kita perlu menyalakan terang. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di akhir tahun ini Tuhan mau mengatakan bahwa kita memiliki Kristus terang yang sesungguhnya, dan Kristus itu bercahaya di dalam kegelapan, dan Dia tidak pernah bisa dikuasai oleh kegelapan. Saudara-saudara, bukankah ini yang kita imani tentang Dia? Bukanlah ini keyakinan saya dan saudara-saudara terhadap Dia? Saudara bisa bayangkan, Dia dicaci maki, Dia dianiaya, Dia disiksa, Dia wafat di atas kayu salib. Tetapi semua kegelapan yang hendak menguasai Dia tidak pernah bisa menguasai Dia. Yesus Tuhan saya, Yesus Tuhan saudara-saudara kemudian bangkit. Sehingga karena kebangkitannya Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di mana sengat dan kuasamu?"
Sehingga Rasul Paulus dengan gagah dan berani berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara-saudara, ini yang pertama-tama Tuhan mau katakan kita di akhir tahun ini. Saya, saudara-saudara, punya Kristus, terang sejati yang tidak pernah dikuasai kegelapan, yang tidak pernah dikalahkan kegelapan, bahkan ketika dia sebagai terang menjadi pribadi yang hidup dalam hidup saya dan saudara-saudara, maka terangnya itu akan bercahaya dan mengusir kegelapan hidup kita. Ini yang kedua yang Tuhan mau katakan kepada kita di akhir tahun ini. Barang siapa mengikut aku, kata Kristus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, ini menarik. Tuhan katakan, kalau kita ikut Kristus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang bertanya malam ini, saya tidak pernah satu detik pun meninggalkan Yesus. Tetapi sepanjang tahun 2020 ini hidup saya sangat berat. Saya sudah berobat kemana-mana, tapi penyakit saya semakin parah. Saya tidak pernah lupa berdoa. Saya selalu membawa di dalam doa apa yang saya kerjakan di dalam bisnis atau usaha. Tetapi kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini, kemudian usaha yang sudah saya doakan, yang selalu saya minta di dalamnya keterlibatan Tuhan, malah bangkrut. Di mana kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita ikut Yesus, kita nggak pernah berjalan dalam kegelapan, tetapi kita akan mempunyai terang hidup. Mana buktinya? Nah, saudara-saudara, ayat ini tidak mengatakan begini. Kalau kita ikut Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami kegelapan. Bukan itu bunyi ayatnya. Kalau saya melibatkan Yesus dalam kehidupan bisnis, maka bisnis saya tidak pernah gelap. Bukan itu ayatnya. Ayatnya begini, saudara-saudara, ini firman Tuhannya. Kalau kita ikut Yesus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena dia adalah terang, dan dia sebagai terang itu selalu bisa mengusir kegelapan. Dan ketika saya, saudara-saudara, mengikuti dia terang yang sesungguhnya, yang tidak pernah bisa dikuasai kegelapan, maka bisa saja langit di atas kepala kita gelap, tapi karena dia terang, maka kita nggak pernah akan dikuasai kegelapan. Bisa mengalami kesulitan hidup nggak? Bisa. Bisa sakit orang Kristen? Bisa. Bisa usahamu gagal? Mungkin, dan banyak orang Kristen yang seperti itu. Bisa saudara mengalami kekurangan secara finansial? Sangat bisa. Ada banyak orang Kristen yang terpukul ekonominya karena pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 ini. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara dan saya mengizinkan hidupnya dipimpin oleh terang sejati, maka kegelapan itu tidak pernah bisa menguasai saya. Maka Kristus sang terang itu, cahaya terangnya akan mengusir kegelapan yang sedang dihadapi saya, dihadapi saudara-saudara, atau kegelapan yang telah dilewati saya, kegelapan yang telah dilewati saudara-saudara sepanjang tahun 2020 ini. Saudara, saya ingat perkataan Mother Teresa. Dia pernah berkata kurang lebih begini bunyinya. Hidup di dalam Tuhan
menolong kita melihat segala sesuatu dalam dua hal, tidak lebih dan tidak kurang. Cuma dua. Yang pertama, di dalam sukacita, maka kita tahu di situ ada berkat dari Allah. Kalau saudara-saudara sukses sepanjang tahun 2020 ini, bukan hanya survive, tetapi bisnis saudara tetap bisa cuan. Maka itu karena anugerah Tuhan, bukan karena semata-mata kemampuan saudara. Tetapi yang kedua, kata Ibu Teresa, kalau ada hal yang jelek, maka itu artinya Tuhan hendak mengajarkan sesuatu untuk saya dan saudara-saudara. Di dalam Tuhan, orang hadir hanya dengan dua makna. Sebagai berkat atau sebagai pelajaran. Tidak ada yang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Sama halnya dengan keputusan kita mengikut Kristus. Kalau saya mengizinkan Kristus memandu perjalanan hidup saya, maka semua peristiwa dalam hidup hanya ada dua makna. Berkat untuk hal-hal yang enak, untuk hal-hal yang membuat kita tertawa. Tapi yang kedua, kalau ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah yang gak selesai-selesai, ada doa yang gak terjawab, ada sakit yang belum tersembuhkan, bisa saja di situ Tuhan ingin mengajak kita lebih bersandar kepadanya, lebih bergantung kepadanya, sehingga pada saatnya kita tahu, benar, Tuhan baik, saya tidak pernah ditinggalkan di dalam kegelapan segelap apapun. Saudara-saudaraku, ini bagian yang kedua yang Tuhan ingin kita hayati di malam tahun baru ini. Mari kita menengok perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini. Coba saudara lihat, ada banyak hal-hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara bisa survive, tetap sehat, bahkan bisa beradaptasi secara baik dan tetap produktif serta menghasilkan sepanjang tahun ini, katakan malam ini, terima kasih Tuhan, sebab Engkau memberikan aku berkat. Tetapi kalau saudara menutup tahun 2020 ini dengan melihat ada banyak hal yang belum beres, ada banyak pergumulan yang terjadi, ada banyak doa yang belum terjawab, sakit saudara semakin parah. Mau enggak malam ini saudara juga mengizinkan Kristus terang yang sejati itu menerangi kegelapan hidup saudara, sehingga saudara bisa melihat sesungguhnya ada terang di tengah-tengah kegelapan hidupmu. Tuhan ingin menghadirkan sesuatu yang baik di tengah-tengah kegelapan yang engkau hadapi sampai saat ini. Saudara-saudara, kalau dua hal ini bisa kita lakukan, maka kita bisa menutup tahun 2020 ini dengan betul-betul memakai hikmat dari Allah, memakai kacamata dari Allah yang selalu bisa membuat kita percaya. Karena ada Allah terang sejati dalam hidup saya dan saudara-saudara, tidak ada kegelapan yang bisa menguasai kehidupan kita. Kalau kita mengalami banyak terang sepanjang tahun ini, maka kita juga tidak menjadi takabur, arogan, tapi kita rendah hati mengatakan, Tuhan, terima kasih. Tahun 2020 ini memang gak mudah, tapi aku banyak sekali mengalami kebaikan-Mu, dan karenanya aku ingin bersyukur secara sungguh-sungguh dan pribadi kepadamu. Mari saudara-saudaraku, kita tutup tahun 2020 ini dengan merengkuh hikmat dari Allah, sehingga saya dan saudara-saudara
bisa melihat ada terang Kristus yang selalu menerangi kegelapan hidup kita. Saat ini kita kerjakan, kita bisa menutup tahun 2020 dengan rasa syukur dan optimisme. Syukur sebab Dia sudah bekerja dan sedang bekerja sampai akhir tahun ini. Dan Dia yang sama, yang ada di depan. Kita mengikuti adalah Dia yang akan menerangi kehidupan kita di tahun depan, tahun yang tidak kita tahu, tapi tahun yang pasti akan membuat kita selalu bisa ada di dalam terang, karena terang sejati Kristus sendiri akan berjalan menerangi dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati, menyatukan hati, dan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, di akhir tahun ini kami menaikkan syukur kepadamu, sebab kami bisa melihat dengan kacamata rohani bahwa Engkau adalah Allah yang ikut bekerja di dalam sepanjang peristiwa yang sudah kami jalani untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu ya Bapa, kami mau melihat ada banyak hal baik yang sudah kami terima dari Bapa di surga. Kami bisa ada sebagaimana kami ada, kami boleh Tuhan karuniakan kesehatan, kami bisa beradaptasi di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Kami bisa tetap produktif. Keluarga kami diberkati. Proses studi anak atau cucu kami Tuhan sertai. Ada banyak hal yang betul-betul kami tahu. Itu semua terjadi semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu. Untuk itu sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Jangan biarkan kami lupa akan kasih Tuhan, sehingga kami menjadi sombong dan tidak mau sungguh-sungguh diterangi oleh Tuhan. Tetapi pada malam ini juga kami mau melihat di antara kami atau saudara kami atau anggota jemaat, ada yang mengalami begitu banyak pergumulan. Ada yang kehilangan orang yang dicintai, ada yang terkena COVID virus, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dikuasai ketakutan karena tidak bisa beradaptasi di tengah-tengah periode yang sulit ini. Ada yang usahanya lesu dan bangkrut. Bapa yang baik, izinkan kami boleh membuka hati agar di dalam kegelapan itu terang-Mu yang sejati boleh menerangi setiap kami atau anggota jemaat atau saudara atau keluarga kami. Biarlah seperti firman-Mu tadi, kami dan mereka yang dikuasai kegelapan bisa melihat
di dalam terang yang berasal dari Tuhan, maka kegelapan itu bisa jadi merupakan suatu pelajaran iman yang menolong kami untuk benar-benar menyadari tanpa Tuhan kami tidak mampu melewati itu semua. Karena itu, kalau sampai saat ini kami bisa ada, atau saudara-saudara kami yang bergumul bisa tetap ada, maka sekali lagi itu juga semata-mata karena terang-Mu sudah menerangi kegelapan hidup kami. Biarlah di akhir tahun ini kami semua bisa menutup tahun 2020 yang tidak mudah dengan merengkuh hikmat dari Bapa di surga, sehingga kami bisa bersyukur, kami bisa percaya, kami bisa optimis. Ada terang Kristus yang sudah sedang dan selama-lamanya akan menerangi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami ingin bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang baik yang sudah menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar. Atau yang juga dimuat dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah di gedung gereja. Syukur padamu ya Allah atas karuniamu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas mengamalkan harum indah tak tertutup. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Berfirman-Mulah pelita agar kami tak sesat. Umat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik dan penguasa hidup kami. Di dalam suka dan luka, biarlah kami tetap mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan panggilan-Mu bagi kami. Dan di tengah semua situasi yang belum juga pasti, kami juga dimampukan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, untuk setiap kasih karunia dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. Di dalam Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun baru yang masih penuh dengan misteri, bagai ujung jalan yang tersembunyi.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dalam suka dan luka hidupmu. Tuhan menyinarimu dengan hikmat dan kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi kekuatan dalam perjuangan hidupmu. Sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggal-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.